Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di bulan Ramadan ini sebaiknya kita menjaga puasa kita dengan menjaga hati. Namun ini penting saya buat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Ya, saya tidak punya interest pribadi apa-apa dengan Pak Iwe ya, apalagi dengan Pak CE. Namun ini penting saya jawab agar tidak menjadi fitnah, tidak menjadi menyebar kemana-mana terkait pengunduran diri kami dari kepengurusan Golkar DPD 2 Muaro Jambi versi Pak Iwe ya, bukan versi Golkar ya, versi Pak Iwe kalau menurut saya begitu. Satu, kami mundur dari pengurusan struktur Pak Iwe. Kedua, kenapa kami mundur? Karena sampai hari ini SK yang kami minta lihat, SK kepengurusan dari provinsi, itu belum pernah ada. Yang ketiga, kita memang tidak sependapat dengan cara berpolitiknya Pak Iwi. Karena dari awal kita katakan kita lagi sibuk memenangkan Pak Haji CE. Nanti dulu Iwi comeback, nanti dulu mempromosikan diri sebagai bupati. Karena tahapan pilkada itu masih jauh 2024. Menangkanlah dulu Pak CE. Yang selanjutnya ya tadi ya, kita boleh saling menasihati karena agama kita mengajarkan saling mengingatkan. Saya ingatkanlah kepada abang saya ini, mari kita saling menghargai perbedaan, karena dari perbedaan itulah kadang lahirlah solusi-solusi yang baik. Bukan satu kata, satu sepakat itu yang membuahkan hal yang baik. Saya katakan jangan dulu mengadakan muscam karena berdampak terhadap Pak CE. Contohnya saja terjadinya muscam di Jaluko. Dulunya itu Bang Rido, anggota DPRD 2 periode terpilih kalau tidak salah ya. Dulu ketua DPD ketua kecamatan PAC Golkar Jaluko. Sekarang tidak terpilih hanya karena administrasi. Dan beliau ini punya basis loh Pak. Basisnya jelas, keluarganya banyak. PSU di sebelah rumah keluarga dia. Saya berani taruhan nanti. Untuk PSU itu agak susah Pak C menang. Ini yang menurut saya hal-hal yang begini yang tidak diberi masukan orang-orang di sekeliling Pak Iwe. Terus kalau pernyataan Pak Iwe kami dikeluarkan, saya tanya lagi, mana SK dikeluarkan? Mana lebih duluan kami mundur dengan SK pengeluaran dikeluarkan? Ya, dulu saya zamannya Zumi Zola saya tantang dia Sumpah Pocong. Sekarang bapak saya tantang Sumpah Pocong. Mana SK pengeluaran itu? Mana lebih dulu? Kalau rencana dikeluarkan mungkinlah sah saja karena kami tidak sependapat. Tapi jangan menyatakan di media bapak menyatakan kami dikeluarkan bukan mengundurkan diri. Jadi tolonglah ya. Tolonglah, karena Jambi ini gak banyak. Bapak mau jadi Bupati Muaro Jambi, saya asli putra Muaro Jambi, ya Pak ya. Bapak saya juga termasuk pendiri Muaro Jambi. Kampung saya juga jelas kok Pak. PSU sekarang itu dekat-dekat kampung saya semua tuh di Sungai Gelam itu. Jadi kalaulah gaya seperti ini dilanjutkan, Golkar Muaro Jambi, saya tidak yakin Golkar bisa besar di Muaro Jambi. Ya, saya lihat dari awal saya bilang kenapa itu anggota DPR kok tidak masuk dalam struktur yang menentukan. Mereka punya basis, mereka nyumbang di partai, nyumbang untuk membesarkan DPD, malah tidak dapat struktur yang baik. Kan kelihatan sekali dendam-dendam itu tidak baik Pak dalam menyusun organisasi. Dan kasih tahu kepada orang-orang di sekeliling Bapak, berilah masukan-masukan yang positif ya. Tidak harus satu kata itu positif, tidak. Kadang-kadang yang beda kata itu yang positif. Saya menunggu juga Pak CE memberikan sanksi kepada ini, karena ini berbahaya Pak menurut saya. Beri sanksi, memberi teguran agar halayak juga melihat bahwasanya Pak CE sangat dalam memimpin partai itu bijaksana, karena ini berbahaya menurut saya terhadap PSU ini. Baca ADART Pak, kalau pengurusan lagi dibekukan tidak bisa nyopot orang, tidak bisa mecat orang Pak. Tuh yang kedua, kalau nyopot orang itu apalagi kayak Pak Kanen itu wakil ketua, kami ini wakil ketua bidang, ketua bidang sekaligus wakil ketua, saya juga ketua AMPG. Tidak bisa keluarkan saja, harus ada SP1 SP2 teguran tertulis.
baca dong ADART, jangan yang kelihatan kita tuh belajar berorganisasi. Terus ini nasihat saya, mohon maaf kalau agak menyinggung ya Pak. Mohon maaf ya, kadang-kadang memang kata-kata pahit ini yang membuat kita flashback. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat Bapak. eh Kekalahan Bapak di pilkada sebelum mungkin masih ada hutang-hutang. Lunasin dulu lah Pak. Lunasin dulu ya, baru IW comeback lagi. Masih panjang Pak, masih 2024. Saya dengar-dengar ada yang mau melaporkan tentang hutang. Tapi saya dengar-dengar, ini mohon maaf Pak kalau seandainya itu salah. Hutang itu dalam Islam wajib hukumnya untuk dibayar. Bagi kita yang tahu, sunnah untuk mengingatkan. Saya menjalankan sunnah itu untuk mengingatkan. Selanjutnya mungkin ya marilah berpolitik, bergaul di Jambi ini dengan cara yang santun, karena memang banyak orang-orang Jambi, orang-orang tua di Muaro Jambi itu juga menginginkan pemimpin Muaro Jambi itu yang mengerti adab dan tata cara, tata krama adab di Muaro Jambi. Nah itu saja mungkin ya. Mohon maaf jika kata-kata saya ini menyinggung banyak pihak, tapi saya tunggu wabil khusus Pak Haji CE calon gubernur. Ya saya tidak ada, sama sekali tidak ada niat tidak baik kepada Bapak ya, tapi betul-betul ini apa namanya, apresiasi atau bukan apresiasi, apa namanya curhatan hati kami lah, ini curhatan hati kami, kegelisahan kami lah di dalam struktur itu ya Pak. Mohon maaf jika Bapak tidak memberikan sanksi, tidak memberikan teguran atau statement yang kepada Pak Iwe. Mungkin kami ya akan ada fase-fase berikutnya lah terhadap kejadian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.